Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, saya, Harun SP, akan menyampaikan materi tentang bioteknologi bagian kedua, yaitu penerapan bioteknologi modern untuk siswa-siswi kelas 9 semester 2. Tujuan pembelajaran. Setelah menonton video pembelajaran, siswa dapat 1. Menjelaskan prinsip rekayasa genetika. 2. Menjelaskan langkah-langkah rekayasa genetika. 3. Menjelaskan bioteknologi modern di bidang pangan dan kesehatan. 4. Memberikan contoh produk bioteknologi modern di bidang pangan dan kesehatan. Penerapan bioteknologi modern. Saat ini, produksi pangan dengan cara tradisional tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat akibat peningkatan jumlah penduduk. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka berkembanglah suatu kemajuan teknologi baru yang dinamakan GMO atau Genetically Modified Organism. GMO merupakan istilah lain dari organisme hasil rekayasa genetika. Bioteknologi di bidang pangan. Bioteknologi modern dalam produksi pangan dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetik. Rekayasa genetik adalah kegiatan manipulasi gen untuk menghasilkan makhluk hidup sesuai dengan sifat yang diinginkan dengan cara membuat DNA baru. Manipulasi materi genetik dilakukan dengan cara menambah atau menghilangkan gen tertentu. Rekayasa genetika disebut juga pencangkokan gen atau rekombinasi DNA. Salah satu produk hasil rekayasa genetik adalah dengan membuat organisme transgenik. A. Tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya. Tujuan dari pengembangan tanaman transgenik 1. Membuat tanaman tahan terhadap hama, sehingga hasil panen dapat melimpah. Bahkan, tanaman juga dapat direkayasa agar mampu membunuh hama yang menyerang tumbuhan tersebut. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi pemakaian bahan kimia berbahaya seperti pestisida. Yang kedua adalah untuk meningkatkan nilai gizi tanaman. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan tanaman untuk hidup di lingkungan yang ekstrim. Yang keempat adalah menghambat pelunakan buah. Berikut ini contoh langkah-langkah rekayasa genetika. 1. Menyiapkan fragmen atau potongan DNA yang mengandung gen tertentu, misalnya gen tahan serangan hama dari makhluk hidup lain. Pemotongan DNA dibantu oleh enzim retriksi atau enzim pemotong. Yang kedua, menyiapkan vektor atau perantara, misalnya menggunakan plasmid TI yang diambil dari bakteri Agrobacterium tumefaciens atau menggunakan virus tertentu. Plasmid adalah suatu DNA dalam bakteri yang berbentuk sirkuler atau lingkaran dan mampu melakukan duplikasi secara mandiri. Yang ketiga, menggabung atau merekombinasi potongan DNA yang mengandung gen tertentu dengan plasmid TI menggunakan enzim ligase sehingga menghasilkan plasmid TI yang telah mengandung gen tahan serangan hama. Yang keempat, memasukkan plasmid TI yang telah mengandung gen tahan terhadap serangan hama pada sel-sel tanaman. Yang kelima, tanaman akan mendapatkan DNA yang mengandung gen tahan serangan hama
dan tumbuh menjadi tanaman yang memiliki sifat tersebut. Berikut ini adalah gambar teknik rekayasa genetika pada tanaman dengan bantuan bakteri Agrobacterium tumefaciens. Silakan diperhatikan gambarnya. Nomor 1, DNA yang mengandung gen yang ingin disisipkan. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua adalah plasmid TI, tadi disebutkan berbentuk lingkaran. Bagian DNA yang akan dipotong menggunakan enzim retriksi, bagian yang berwarna putih. Nomor 3, plasmid TI dan DNA yang mengandung gen yang ingin disisipkan digabungkan menggunakan enzim ligase. Perhatikan nomor 3. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu digabungkan atau direkombinasi. Keempat, plasmid TI hasil rekombinasi setelah bergabung nomor 1 dan nomor 2 itu dimasukkan ke dalam sel tanaman. Kemudian selanjutnya tahap yang kelima adalah kromosom tanaman tersisipi DNA yang baru yang dibawa plasmid TI, kemudian terdapat regenerasi sel tanaman sehingga tumbuh menjadi tanaman yang baru. Salah satu contoh dari tanaman transgenik adalah jagung BT. Jagung BT ini tahan terhadap serangan hama. Perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini adalah gambar tanaman jagung yang diserang oleh hama seperti ulat penggerek batang, ya. Nah, jadi jika seperti ini dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi para petani. Nah, jadi jagung BT dihasilkan melalui cara 1. Menyisipkan granulin delta endotoxin dari bakteri Bacillus thuringiensis ke tanaman jagung. Caranya seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian selanjutnya tanaman jagung akan memproduksi protein delta endotoxin karena telah disisipi gen protein delta endotoxin dari bakteri Bacillus thuringiensis tadi. Protein ini akan bereaksi dengan enzim yang diproduksi oleh hama atau serangga. Reaksi ini akan mengubah enzim menjadi racun. Apabila ada serangga yang makan tanaman tersebut, akan mengalami keracunan lalu mati. Dengan demikian, tanaman jagung dapat menghasilkan insektisida alami di dalam tubuhnya. Maka hasil panen akan melimpah. Nah, seperti itu yang diharapkan. Pernahkah kalian melihat beras yang berwarna kuning? Nah, beras yang berwarna kuning ini berbeda dengan beras yang biasa kita kenal berwarna putih. Golden rice atau beras yang tampak berwarna kuning keemasan dikembangkan dengan cara mengambil gen pengode pembentukan provitamin A atau beta karoten pada tanaman wortel atau tanaman lain, kemudian menyisipkannya ke dalam tanaman padi. Ketika kita mengonsumsi golden rice ini, provitamin A yang terdapat dalam beras akan diubah oleh tubuh menjadi vitamin A. Golden rice memiliki potensi yang sangat besar untuk mengatasi masalah kekurangan vitamin A. Jadi ada dua hal, warnanya kuning kemudian memiliki kandungan provitamin A yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Selanjutnya ada tomat transgenik. Tomat transgenik ini dihasilkan dengan cara menyisipkan gen anti beku yang diperoleh dari ikan flounder, yaitu jenis ikan yang hidup di Antartika yang dapat hidup dalam kondisi dingin. Gen anti beku ini dapat menghambat enzim poligalakturonase, yaitu enzim yang mempercepat kerusakan dinding sel pada tomat. Nah, karena sudah disisipi oleh gen anti beku, maka akan dihasilkan tomat fluff yang tidak mudah busuk.
Selanjutnya ada kedelai transgenik. Kedelai transgenik dihasilkan dengan menyisipkan gen bakteri Agrobacterium tumefaciens untuk meningkatkan pembentukan asam oleat sehingga tahan terhadap herbisida glifosat. Nah, dengan demikian apabila disemprot dengan herbisida tersebut, hanya gulma di sekitar kedelai yang akan mati. Perlu kalian ketahui, gulma itu adalah tanaman yang mengganggu yang berada di sekitar tanaman pangan, ya. Jadi herbisida adalah pestisida yang berfungsi untuk membunuh gulma. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada kedelai lokal, kemudian ada kedelai impor yang masuk ke dalam produk GMO. Baik, kita lanjutkan. Selain melalui tanaman transgenik, ada satu lagi fusi protoplasma yang termasuk bioteknologi modern. Ketika sebuah tanaman terluka, suatu kumpulan sel yang disebut kalus tumbuh lebih cepat pada tempat yang terluka. Sel kalus memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi atau berubah menjadi batang, tunas, akar, dan keseluruhan organ tanaman berbunga dapat hasilkan pada tempat yang terluka tersebut. Potensi alami dari sel ini untuk melakukan program ulang membuat sel tersebut menjadi kandidat yang ideal dalam rekayasa genetika. Ya. Kemudian seperti halnya sel tanaman yang lain, sel kalus juga diselimuti oleh selulosa yang tebal pada dinding selnya, sehingga dapat menjadi pembatas atau menghambat DNA baru yang akan masuk. Untungnya, dinding sel tersebut dapat diuraikan dengan bantuan enzim selulase, sehingga dihasilkan satu sel tanpa dinding yang disebut dengan protoplas. Nah, protoplas ini bisa digabungkan dengan protoplas dari spesies lain, sehingga dihasilkan suatu sel yang dapat tumbuh menjadi sebuah tanaman hibrida atau hasil silang. Metode ini disebut fusi protoplas. Metode ini telah digunakan pada brocco-flower yang merupakan suatu tanaman hasil fusi tanaman brokoli dengan tanaman kol atau cauliflower. Nah, jadi di sini menggabungkan dua jenis tanaman, A. tanaman brokoli dan B. tanaman kol, sehingga dihasilkan tanaman baru yaitu tanaman brocco flower, ya. Jadi ada protoplas dari brokoli dan protoplas dari tanaman kol digabungkan. Oke, selanjutnya adalah hewan transgenik. Penerapan teknologi rekayasa genetik pada hewan bertujuan untuk satu, meningkatkan produksi susu yang dilakukan dengan cara memproduksi hormon bovin somatropin atau BST yang kemudian disuntikkan pada sapi perah. Dengan cara ini sapi mampu memproduksi hormon BST lebih banyak sehingga produksi susu dapat meningkat sekitar 8,3 sampai 21,8%. Nah ya, bisa meningkatkan produksi susu. Yang kedua, menghasilkan hewan ternak yang memproduksi susu kaya protein, rendah lemak, dan memproduksi susu yang lebih baik dan cocok untuk dikonsumsi oleh anak-anak manusia. Yang ketiga, bisa mengembangkan hewan ternak yang tahan pada penyakit pembengkakan pada kelenjar susu yang disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus aureus dengan cara memasukkan enzim lysostapin yang diambil dari bakteri Staphylococcus simulans ke tubuh sapi. Nah, jadi ini ada 3 tujuan penerapan teknologi rekayasa genetik pada hewan. Berikut ini adalah gambar sapi biasa
Kemudian yang satu lagi adalah sapi transgenik. Selanjutnya, cloning adalah salah satu teknik yang banyak digunakan pada bioteknologi dalam bidang peternakan. Ini sudah pernah dibahas, ada 2 domba betina, ada 2 hewan, yaitu domba betina. Yang domba A itu sel tubuhnya diambil, sedangkan pada domba B yang diambil adalah sel telurnya. Untuk domba A, pengambilan DNA dari sel tubuh diambil dari sel tubuhnya, sedangkan pada domba B, inti selnya tadi, sel telurnya dihilangkan. Kemudian digabungkan antara DNA dari domba A digabungkan dengan sel telur dari domba B. Setelah digabungkan, nanti sel hasil fusi berkembang menjadi embrio dan ditanam di rahim ibu pengganti, yaitu domba C. Kemudian nanti akan lahir domba identik dengan domba A. Jadi nanti domba yang dihasilkan dari hasil cloning ini akan sama dengan domba betina yang A. Kita lanjutkan di bidang kesehatan. 1. Insulin sintetis atau humulin. Mungkin kalian pernah mendengar tentang penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Ada 2 tipe. Tipe 1 disebabkan seseorang tidak dapat menghasilkan hormon insulin yang disebabkan rusaknya sel-sel pankreasnya. Yang kedua, kerusakan reseptor atau sekelompok saraf yang berfungsi mengenali rangsangan tertentu yang berasal dari luar, yaitu reseptor pada hormon insulin di dalam hati. Orang yang menderita penyakit diabetes mellitus memiliki kadar gula yang tinggi di dalam darahnya. Nah, untuk mengatasi penyakit diabetes mellitus tipe 1, perlu mendapat hormon insulin sintetis karena tidak mungkin mengambil hormon insulin dari tubuh orang lain. Nah, apa yang diketahui tentang insulin? Insulin merupakan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Hormon tersebut berfungsi mengatur kadar gula dalam darah. Melalui teknik rekayasa genetika, insulin dapat diproduksi dalam jumlah banyak dengan cara mencangkokkan gen yang mengode insulin ke dalam plasmid bakteri. Jadi, cara mengembangbiakan insulin tadi bukan di tubuh manusia tetapi di dalam plasmid bakteri. Bakteri dengan DNA rekombinan ini lalu membelah diri. Bakteri ini selanjutnya akan memproduksi insulin yang dibutuhkan. Nah, kemudian insulinnya bisa disuntikan kepada penderita diabetes. Yang kedua ada vaksin transgenik. Pada pertemuan sebelumnya juga pernah dibahas tentang vaksin, tapi yang sekarang adalah vaksin transgenik. Vaksin adalah siapan antigen yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk memicu produksi antibodi sehingga terbentuk sistem kekebalan tubuh. Nah, vaksin transgenik ini dibuat dengan cara mengisolasi. Mengisolasi itu artinya memisahkan gen yang mengode senyawa penyebab penyakit atau antigen dari mikrob yang bersangkutan. Mikrob itu artinya mikroorganisme. Gen ini, jadi yang tadi yang mengode senyawa penyebab penyakit, disisipkan pada plasmid mikrob yang telah dilemahkan sehingga mikrob ini menjadi tidak berbahaya karena telah dihilangkan bagian yang menimbulkan penyakit, misalnya lapisan lendirnya. Nah, mikrob ini akan membentuk antigen murni. Apabila antigen ini disuntikkan ke dalam tubuh manusia, sistem kekebalan tubuh akan membentuk antibodi yang berfungsi melawan antigen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau di sini vaksin ini dibuat dengan rekayasa genetika dengan menyisipkan gen, ya, antigen ke dalam plasmid mikrob. Jadi berbeda dengan yang pernah kita bahas.
Selanjutnya ada antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang spesifik atau khusus untuk satu jenis antigen yang dihasilkan dari satu jenis sel limfosit B yang merupakan hasil kloning dari sel induk. Nah, antibodi monoklonal proses pembuatannya yang pertama menggunakan hewan tikus. Tikus disuntik antigen agar terbentuk antibodi. Sel penghasil antibodi diambil dari limfa, kemudian ada sel kanker yang dikulturkan, kemudian sel pembentuk antibodi dan sel tumornya difusikan, digabungkan. Selanjutnya terbentuk hibridoma yang kemudian dikulturkan itu dikembangbiakkan. Hibridoma tadi adalah hasil penggabungan antara sel pembentuk antibodi dengan sel tumor. Menghasilkan, saya ulangi, hibridoma yang menghasilkan antibodi dipisahkan. Kemudian hibridoma penghasil antibodi diperbanyak, kemudian antibodi monoklonal utuh sudah siap untuk digunakan. Nah ya, jadi ini adalah yang ketiga, antibodi monoklonal. Nah, demikianlah pembelajaran pada kesempatan ini. Untuk pertemuan selanjutnya atau materi selanjutnya adalah tentang dampak penerapan bioteknologi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat difahami dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.